Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Be With You versi UBR Entertainment. Dongeng bercerita, Ibu Pinguin selalu memperhatikan anaknya dari atas negeri awan. Pada musim hujan, ia dapat turun ke bumi untuk kembali bertemu dengan anaknya. Setelah kembali bersama, Ibu Pinguin mengajarkan anaknya untuk bertahan hidup dan bersenang-senang. Sebab ia harus kembali ke negeri awan karena musim hujan telah berakhir. Seperti itulah buku dongeng yang dibaca oleh Jiho. Jiho baru saja kehilangan ibunya. Ia berharap suatu saat ia dapat bertemu kembali dengan ibunya. 1 tahun kemudian, setiap harinya sang ayah yang bernama Wujin harus membesarkan anaknya sendirian sambil bekerja sebagai petugas kolam renang. Saat ayahnya tidak ada di rumah, Jiho selalu masuk ke dalam lemari ibunya untuk sedikit melepaskan kerinduan. Jiho mendengar sebentar lagi musim hujan akan tiba. Ia percaya saat itu ibunya akan datang kembali. Mendengar itu, Wujin hanya bisa terdiam. Ia tidak ingin menepis harapan anaknya. Sepulang sekolah, Jiho menemui teman ayahnya yaitu Paman Honggu. Jiho bertanya kenapa ayahnya lemah sekali. Padahal sebentar lagi ia akan ikut lomba lari estafet bersama keluarga. Paman Honggu menjelaskan ayah Jiho menjadi lemah karena selalu bekerja. Paman Honggu berkata ia akan menggantikan ayah Jiho mengikuti lomba lari tersebut. Pada hari perlombaan, Wujin berencana melihat perlombaan anaknya. Namun ia disuruh oleh manajer untuk bekerja terlebih dahulu. Di tempat lomba, Jiho mendapati Paman Honggu tidak bisa ikut menemaninya. Akhirnya, Wujin datang ke tempat perlombaan. Wujin ingin menemani anaknya ikut lomba lari estafet. Saat perlombaan dimulai, Wujin berlari sekuat tenaganya karena tidak ingin mengecewakan anaknya. Namun, tubuhnya yang lemah membuatnya terjatuh dan pingsan. Setelah itu, Wujin meminta maaf karena membuat Jiho merasa malu. Jiho berkata ia tidak ingin kehilangan ayahnya. Sang ayah pun berjanji akan selalu ada menemani anaknya. Saat Jiho tertidur, Wujin selalu melihat video kenangan bersama istrinya. Tak lama musim hujan pun tiba. Jiho percaya ibunya akan datang bersama dengan turunnya hujan. Jiho pun mengajak ayahnya untuk menemukan ibunya. Saat harapan hampir pupus, mereka melihat seorang wanita berdiam di dalam terowongan. Jiho langsung menduga bahwa wanita itu adalah ibunya. Dan ternyata benar, wanita itu adalah ibunya Jiho yang bernama Suah. Wujin terheran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun sepertinya Suah juga tidak mempunyai ingatan tentang keluarganya. Selanjutnya mereka membawa Suah pulang ke rumah. Jiho berusaha membawa kembali ingatan ibunya. Wujin mengajak anaknya untuk merahasiakan hal ini karena ia takut Suah akan kembali pergi meninggalkan mereka. Suah juga bertanya-tanya kenapa ia berada di terowongan dan tidak ingat dengan apapun. Jiho mengarang cerita dengan berkata selama ini ibunya dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. 맞지 아빠? 엄마 내려오면서 머리 부딪힌 거 맞지? 아 그래 하늘에서 돌멩이 같은 게 떨어져갖고. Keesokan harinya kehidupan mereka terasa begitu sempurna. Jiho sengaja tidak masuk sekolah untuk dapat seharian bermain bersama dengan ibunya. Saat makan malam, Jiho meminta ibunya membuatkan kue beras. Suah pun terpaksa harus menuruti permintaan anaknya. Setelah Jiho tertidur, Suah mengobati Wujin yang mendapat luka bakar. Suah bertanya bagaimana mereka bisa menikah dan mempunyai keluarga. Lalu Wujin pun menceritakan kisah cinta mereka. Dulu mereka sekolah bersama. Saat itu, Wujin seorang atlet renang dan Suah merupakan siswi terpandai di sekolah. Wujin pernah menyelamatkan Suah yang hampir tenggelam. Setelah peristiwa itu, Wujin mulai menyukai Suah. Sebagai sahabat yang baik, Honggu mengajarkan Wujin cara mendekati Suah. Suatu ketika, Wujin dipasangkan berdansa dengan Suah yang sama-sama kidal. Karena merasa gugup, Wujin tidak sengaja membuat hidung Suah berdarah. Semenjak kejadian itu, Wujin tidak sanggup mengajak Suah untuk berbicara. Namun, pada hari kelulusan, Suah menghampiri Wujin untuk menandatangani buku sekolah. Setelah tamat SMA, Wujin beberapa kali mencoba menghubungi Suah, namun ia belum berani berbicara dan selalu menutup teleponnya. Suatu ketika, Honggu mencegah Wujin menutup telepon sehingga Wujin harus berbicara dengan Suah.
Kemudian Woo Jin akhirnya bertemu dengan Suah di depan kampus. Woo Jin memberanikan diri mengajak Suah makan malam bersama. Setelah makan, Woo Jin menemani Suah menunggu bus. Sepertinya Suah juga tidak mau berpisah dengan Woo Jin. Suah berkata ia tidak akan kembali sampai pada musim dingin. Mendengar itu, Woo Jin pun berlari menghentikan bus. Woo Jin berkata kepada Suah bahwa ia akan selalu mengirimkan surat. Jiho tertawa mendengar cerita ibu dan ayahnya. Cerita berlanjut. Setelah istrinya kembali, Woo Jin menemukan kembali semangat hidupnya. Di sekolah, Jiho juga berharap agar musim hujan tidak pernah berakhir. Sementara itu, Suah menemukan lukisan buatan dirinya. Selanjutnya, Honggu mencoba mencarikan Woo Jin pasangan yang baru. Namun, Woo Jin selalu menolak ajakan sahabatnya itu. Beruntungnya, wanita yang akan dikenalkan pada Woo Jin malah lebih dulu jatuh cinta kepada Honggu. Malam harinya, Jiho menyuruh ibunya membantu ayahnya membersihkan kuping. Suah pun menuruti permintaan anaknya walaupun ia merasa sangat gugup. Lalu saat mereka tertidur, Honggu tiba-tiba datang ke rumah. Lalu Honggu pun ketakutan karena melihat Suah yang kembali hidup. Balik ke masa lalu. Saat mereka menonton film di bioskop, Woo Jin mencoba memegang tangan Suah namun gagal karena yang ia pegang adalah kaki penonton di belakang. Suah tahu bahwa Woo Jin mencoba memegang tangannya. Suah pun memasukkan tangannya ke dalam jaket Woo Jin. Mereka pun tersenyum bersama. Kemudian Woo Jin mengajak Suah menonton layar tancap. Saat Suah sedang menonton, Woo Jin memberanikan diri mencium Suah. Saat sedang membersihkan rumah, Suah menemukan buku dongeng Ibu Pinguin. Suah sudah tidak merasa canggung lagi. Ia dapat menghabiskan waktu bahagia bersama keluarga kecilnya. Karena merasa kelelahan, tiba-tiba Woo Jin jatuh pingsan. Lalu Woo Jin menjelaskan kenapa ia bisa menjadi lemah. Dulu Woo Jin berlatih dengan sangat keras untuk mengikuti Olimpiade renang. Namun karena berlatih terlalu keras, ia mendapatkan masalah di otaknya. Sehingga ia harus melupakan impiannya menjadi seorang atlet renang. Kemudian Suah bertanya, mengapa Woo Jin berhenti berenang? Woo Jin tidak mau menceritakan alasannya. Woo Jin bahkan ingin menyudahi hubungannya dengan Suah. 이제 우리 다시 보지 말자. Lalu selama 1 tahun Woo Jin mencoba melupakan Suah. Namun ia tidak bisa melupakan Suah begitu saja. Woo Jin menyusul Suah ke kota Seoul, namun setibanya di sana ia melihat Suah dijemput oleh seorang pria. Woo Jin mengira hubungannya dengan Suah benar-benar sudah berakhir. Akan tetapi beberapa bulan kemudian Suah kembali datang menemui Woo Jin. Lalu Woo Jin pun melamar Suah dan tak lama mereka pun menikah. Setelah itu Suah menemukan buku diarinya. Sepertinya ia menemukan fakta yang tidak ia ketahui sebelumnya. Suah tersadar bahwa ia harus kembali ke negeri awan. Sebelum pergi, Suah mengajarkan anaknya cara merawat rumah dan membersihkan diri. Sebenarnya, Suah juga tidak mau pergi meninggalkan keluarganya. Untuk mencegah kepergian Suah, Woo Jin dan Honggu berusaha menutup lubang terowongan. Keesokan harinya, Jiho ditangkap oleh orang tua temannya karena mencuci mobil mereka. Woo Jin berkata ia akan memberikan hukuman kepada anaknya. Lalu sambil menangis, Jiho menjelaskan mengapa ia mencuci mobil ayah temannya. Rupanya temannya pernah berkata jika ayahnya mencuci mobil maka hujan akan selalu turun. Jiho juga ingin mencegah kepergian ibunya. Selanjutnya, Suah datang menemui Honggu untuk meminta bantuan. Suah berkata bantuan ini akan memerlukan waktu yang lama. Di sisi lain, karena hujan yang deras, usaha Woo Jin pun gagal untuk menutup lubang terowongan. Tak berapa lama, mereka pun merayakan ulang tahun Jiho. Suah berkata Jiho pasti akan tumbuh menjadi pria yang tampan sama seperti ayahnya. Keesokan harinya, Suah datang ke sekolah untuk melihat penampilan anaknya. Pada saat penampilan, siswi-siswi menceritakan keahlian mereka masing-masing. Setelah melihat ibunya, Jiho pun bercerita bahwa ia pandai membersihkan rumah dan membersihkan diri. Ternyata Jiho tahu bahwa ibunya sudah mempersiapkan dirinya, karena sebentar lagi ibunya akan kembali pergi meninggalkannya. Jiho juga berjanji akan mengurusi ayahnya. Rupanya musim hujan telah selesai. Suah harus segera kembali ke negeri awan. Jiho menyusul ibunya ke lubang terowongan. Di sisi lain, Woo Jin juga bergegas menemukan istrinya. Setelah bertemu, Jiho meminta ibunya untuk tidak pergi meninggalkannya.
Jiho meminta maaf. Ia berkata mungkin jika dirinya tidak dilahirkan, maka ibunya akan hidup lebih lama bersama ayahnya. Suah menjawab hidupnya tidak akan bahagia jika Jiho tidak pernah ada. Suah berkata ia akan terus mengawasi Jiho dari atas negeri awan. Suah juga meminta kepada Woojin untuk selalu merawat anak mereka. Dan setelah itu, Woojin bisa kembali bertemu dengan Suah di negeri awan. 세상에 태어나게 하려고 만난 거야. 그래서 엄마는 지호가 너무너무 고마워. Lalu Woojin pun berhasil menyusul untuk melihat Suah terakhir kalinya. Setelah diajarkan ibunya, Jiho pun sudah bisa membantu meringankan beban ayahnya. Sebelum beraktivitas, Jiho selalu mencium foto ibunya. Suatu malam, Woojin menemukan buku diari Suah. Ternyata sebelum Woojin menyukai Suah, Suah lebih dulu menyukai Woojin. Saat berdansa, Suah sengaja salah langkah agar bisa berpasangan dengan Woojin. Setelah berpisah pun, Suah selalu menanti Woojin. 남는 볼펜 있냐? 없어. 바보. Saat Woojin mengajaknya kencan, Suah merasa sangat bahagia. Ia juga sangat bersedih saat Woojin mengakhiri hubungan mereka. Namun, Suah kembali bahagia saat Woojin mencoba kembali menemuinya. Namun, Suah ditabrak mobil saat mencoba menyusul Woojin. Setelah sadar, Suah terbangun ke 8 tahun di masa depan dan menjalani hidup bersama Woojin sementara waktu. Lalu mereka berpisah dan Suah terbangun dari koma setelah ditabrak mobil. Suah mengira ia hanya bermimpi, namun seiring waktu ia teringat dengan kenangan indah bersama keluarganya. Awalnya ia takut untuk memilih hidup bersama Woojin karena pada usia 32 tahun ia akan meninggal dunia. Namun ia tersadar bahwa di masa depan kehidupan bahagia bersama keluarga sedang menunggunya. Suah pun memutuskan untuk hidup bersama Woojin walaupun tidak untuk waktu yang lama. Bertahun-tahun kemudian, Jiho tumbuh besar menjadi pria tampan seperti ayahnya. Jiho juga selalu mendapatkan kartu selamat ulang tahun yang sudah disiapkan ibunya. Paman Honggu juga selalu menemani Jiho. Sementara Woojin sendiri selalu menunggu untuk dapat kembali bertemu dengan istrinya. Yap, dengan begitu film pun tamat. Be With You adalah film romansa Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2018. Disutradarai oleh Lee Jang Hoon dan dibintangi oleh artis ternama seperti Seo Ji Sup dan Son Ye Jin. Film ini merupakan film yang didaur ulang dari film Jepang tahun 2004 dengan judul yang sama. Ceritanya sendiri diangkat dari sebuah novel karya penulis Jepang bernama Yoshikazu Okada. Film ini menggambarkan sebuah kisah yang mampu memainkan emosi para penontonnya. Layaknya film-film melodrama produksi Korea Selatan pada umumnya, film ini mampu menciptakan suasana haru yang bisa menguras air mata. Jika film melodrama lainnya berfokus pada kisah percintaan, maka film ini lebih menonjolkan drama keluarganya, meski di beberapa adegan menceritakan kisah cinta tokoh utamanya. Film ini benar-benar memberikan gambaran betapa pentingnya sosok seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Hal itu dapat secara langsung diperlihatkan oleh Suah yang memberikan peran penting untuk kehidupan sang anak Jiho, serta suaminya Woojin. Bagi yang menonton film ini dari awal, pasti akan dengan cepat merasakan hal tersebut. Paras cantik artis Son Ye Jin sudah sering menghiasi berbagai drama dan film di Korea Selatan. Son Ye Jin selalu menampilkan kualitas akting yang sangat menawan dan tidak pernah mengecewakan para penggemarnya. Sedangkan Seo Ji Sup sendiri lebih banyak bermain dalam film bertemakan action dan selalu tampil berani di setiap karakter yang ia perankan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Be With You 8,0. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye! Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.